Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi guna memenuhi tugas mata kuliah analisis real 1 dengan dosen pengampu Umi Mahmuda, SSI, MSc, PhD. Definisi, misalkan himpunan kosong tidak sama dengan A, subset R, bilangan real C disebut titik akumulasi dari A jika untuk setiap delta lebih dari 0 berlaku A irisan C kurangi dari delta dan C ditambah delta, maka C tidak sama dengan himpunan kosong. Teorema, bilangan C adalah titik akumulasi dari himpunan A subset ke himpunan R jika dan hanya jika terdapat barisan Xn di A yang memenuhi Xn tidak sama dengan C dan limit Xn sama dengan C. Bukti, misalkan C adalah titik akumulasi dari A untuk setiap N elemen N pilihan Xn elemen A sedemikian hingga Xn tidak sama dengan C dan nilai mutlak Xn dikurangi C kurang dari 1 per N. Akibatnya, limit Xn sama dengan C. Misalkan terdapat barisan Xn di A yang memenuhi Xn tidak sama dengan C, dan limit Xn sama dengan C. Ambil sembarang delta lebih dari 0, pilih K elemen N sedemikian hingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K berlaku 0 kurang nilai mutlak Xn dikurangi C kurang dari delta. Akibatnya, Xn elemen dari A irisan C dikurangi delta dan C ditambah delta. Jadi, terbukti C adalah titik akumulasi dari A. Definisi, misalkan himpunan A subset dari himpunan R jika fungsi f memetakan dari A ke R dan C adalah titik akumulasi dari A. Jika fungsi f dikatakan memiliki limit di C, jika terdapat L elemen R yang memenuhi untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat suatu delta lebih dari 0 sedemikian sehingga untuk setiap X elemen A dengan 0 kurang dari nilai mutlak Xn dikurangi C kurang dari delta yang berlaku nilai mutlak Fx dikurangi C kurang dari epsilon. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa limit X menuju C dari Fx sama dengan L. Definisi sifat ketunggalan limit. Teorema, misalkan himpunan A subset dari R jika fungsi f memetakan A ke R dan C adalah titik akumulasi dari A jika limit X menuju C dari Fx sama dengan L1 maka L1 sama dengan L2. Bukti, ambil sembarang epsilon lebih dari 0 karena limit X menuju C dari Fx sama dengan L1 maka terdapat suatu delta 1 lebih dari 0 sedemikian hingga untuk setiap X elemen A dengan 0 kurang dari nilai mutlak X min C kurang dari delta 1 berlaku nilai mutlak Fx dikurangi L1 kurang dari epsilon per 2. Dengan argumen serupa terdapat delta 2 lebih dari 0 sedemikian hingga untuk setiap X elemen A dengan 0 kurang dari nilai mutlak X min C kurang dari delta 2 yang berlaku nilai mutlak Fx dikurangi L2 kurang dari epsilon per 2. Misalkan delta sama dengan min delta 1 dan delta 2, maka untuk setiap X elemen A dengan 0 kurang dari nilai mutlak Xn dikurangi C kurang dari delta berlaku nilai mutlak L1 dikurangi L2 kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Karena epsilonnya itu lebih dari 0, maka sembarang nilai mutlak L1 dikurangi L2 sama dengan 0, sehingga L1 sama dengan L2. Teorema limit fungsi. Definisi fungsi terbatas. Misalkan himpunan A subset ke himpunan R. Jika fungsi f memetakan dari bilangan real ke bilangan real
dan C elemen ke R suatu titik klaster dari A, kita mengatakan bahwa F terbatas pada suatu lingkungan dari C jika terdapat lingkungan delta dari C dan suatu konstanta M lebih dari 0 sedemikian sehingga kita mempunyai nilai mutlak dari Fx kurang dari sama dengan M untuk semua X elemen A irisan V delta dari C. Teorema 4.2.2. Jika himpunan A subset dari himpunan R dan fungsi F pemetaan dari A ke R mempunyai suatu limit pada C elemen R, maka F terbatas pada suatu lingkungan dari C. Bukti, jika L sama dengan limit X menuju C dari Fx, maka oleh teorema 4.1.6 dengan epsilon sama dengan 1, terdapat delta lebih dari 0 sedemikian sehingga jika 0 kurang dari nilai mutlak X min C kurang dari delta, maka nilai mutlak Fx dikurangi L kurang dari 1. Dari sini diperoleh dari teorema akibat 2.3.4. Dari kesimpulan tersebut, maka nilai mutlak Fx dikurangi nilai mutlak L kurang dari sama dengan nilai mutlak Fx dikurangi L kurang dari 1. Oleh karena itu, jika X elemen A irisan V delta dari C, X tidak sama dengan C, maka nilai mutlak Fx kurang dari L tambah 1. Jika C bukan elemen dari A, kita ambil M sama dengan nilai mutlak L sama dengan 1. Sedangkan jika C elemen A, kita ambil M sama dengan suprem dari nilai mutlak Fx dan nilai mutlak L sama dengan 1. Ini berarti bahwa jika C elemen A irisan V delta dari C, maka nilai mutlak Fx kurang dari sama dengan M. Ini menunjukkan bahwa F terbatas pada V delta suatu lingkungan delta dari C. Teorema 4.2.4. Misalkan A subset dari R, F dan G fungsi-fungsi pada A ke R, C elemen R, titik klaster dari A. Selanjutnya misalkan B elemen dari R. Yang pertama, jika limit X menuju C, F sama dengan L, dan limit X menuju C, G sama dengan M, maka limit X menuju C, F ditambah G sama dengan L ditambah M. Jika limit X menuju C, Fg sama dengan Lm. Dan jika X menuju C, F kurangi G sama dengan L kurangi M. Jika limit X menuju C, Bf sama dengan Bl. Yang kedua, jika fungsi H memetakan A ke R, Hx tidak sama dengan 0 untuk semua X elemen A, dan jika limit X menuju C, H sama dengan H tidak sama dengan 0, maka limit X menuju C, F per H sama dengan L per M. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama ada limit X menuju 2 dengan X pangkat 3 dikurangi 4 per X pangkat 2 sama dengan 1 sama dengan 4 per 5. Jika kita menggunakan teorema 4.2.4 di poin B, maka kita mempunyai limit X menuju 2 dengan X pangkat 3 kurangi 4 per X pangkat 2 ditambah 1 sama dengan limit X menuju 2 dengan X pangkat 3 min 4 per limit X menuju 2 dengan X pangkat 2 ditambah 1 hasilnya sama dengan 4 per 5. Nah, perhatikan bahwa karena limit pada penyebut yaitu limit X menuju 2 dengan X kuadrat plus 1 sama dengan 5 tidak sama dengan 30, maka teorema 4.2.4 di poin B dapat digunakan. Yang kedua, jika P dan Q fungsi-fungsi polinomial pada R dan jika Q C tidak sama dengan 0, maka lim X menuju C, Px per Qx sama dengan Pc per Qc. Contoh yang ketiga, jika P fungsi polinomial, maka lim X menuju C, Px sama dengan Pc.
Sekian video pembelajaran dari kelompok 7, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.